Kesulitan yang sebenarnya ialah mengatasi caramu berpikir mengenai diri sendiri. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah, caramu menyelesaikannya adalah sifat asli dari dirimu. Apakah kamu akan tenang menghadapinya, atau malah ingin secepat-cepatnya menyelesaikan masalah dengan akhir yang biasanya tidak baik? Bicara soal rakitan PC, masalah itu sebenarnya selalu hadir, tapi ya kadang masalah-masalah minor aja, seperti pada rakitan PC ini sob, yang datang dari salah satu subscriber asal Banjar. Masalah apa sih yang dihadapi oleh rakitan PC ini? Sekaligus kita jabarin spek beserta harganya. Kebutuhan utama PC ini sebenarnya untuk produktivitas. Pemilihan prosesor di sini fleksibel ya, bisa biru atau merah. Tapi di sini saya pakai dari si biru, yaitu Intel Core i5 12400F. Prosesor yang sering dibanding-bandingin sama Ryzen 5 5600. Secara performa sih sebenarnya mirip-mirip aja sob. Cuman saya selalu menyarankan, kalau mau ngirit pakai DDR4, pilih yang Ryzen. Tapi misal ada budget lebih dan bisa pakai DDR5, i5 12400 ini pilihan yang bijak. Spek singkatnya sendiri punya 6 core 12 thread dengan 18 MB L3 cache. Untuk harganya sendiri masih stabil, ada di 1,5 jutaan versi tray, dibanding Ryzen 5 5600, yang makin hari makin turun tuh harganya. Untuk motherboard sudah pakai yang DDR5 langsung, karena seperti yang saya singgung tadi, kalau ada budget lebih lagi, bijaklah memang kita pakai yang DDR5. Di sini pakai dari Maxsun B760M Terminator DDR5. Ini pertama kali saya nyobain Mobo dari Maxsun sob. Jujur penasaran juga sama ini Mobo secara keseluruhan. Untuk packagingnya standar aja. Lalu Mobonya sendiri sudah tergolong cukup baik ya. Heatsink VRM-nya besar, begitu juga bagian NVMe-nya udah dikasih heatsink. Slot RAM ada 4, USB Type-C, fitur ARGB. Wah sebenarnya udah cukup lengkap sih bicara soal fitur. Karena ini ada di kelas mid-range yang punya harga cukup terjangkau. Jadi saya cukup apresiasi. Buat PCIe-nya juga udah Gen 5 pada bagian VGA dan Gen 4 pada bagian NVMe. Untuk spek lengkapnya, teman-teman bisa lihat di sini. Dengan semua fitur yang diberikan, Mobo ini cuma dibanderol dengan harga 1,9 jutaan aja sob. Nah, buat RAM nih yang sedikit ada cerita. Awalnya, si pemilik PC memberikan budget yang bisa dibilang ngepas banget buat rakit DDR5. Jadi, rencana awal itu pakai RAM 16GB dulu, pakai 2x8 GB. Nanti kalau ada uang lagi itu bisa ditambahin lagi jadi 32GB. Walaupun sebenarnya 16GB aja cukup. Tapi toh apa salahnya kan ya upgrade ke 32GB. Kan kebutuhan utamanya juga produktivitas yang bisa jadi membutuhkan kapasitas RAM besar. Belilah saya yang 2x8GB dari tim Elite Plus 5600 MHz DDR5. Tiba-tiba yang punya PC kasih info kalau ada budget tambahan, jadi bisa dialokasikan ke RAM dan juga VGA. Nah, otomatis beli lagi dong RAM yang sama, jadilah ada 8GB 4 keping. Toh memang tujuan awal beli B760M Maxsun Terminator juga mau manfaatin 4 slot RAM yang ada. Walau emang pakai 2 keping itu performanya lebih baik daripada 4 keping, tapi ya nggak berarti signifikan banget untuk perbedaan performanya. Terlebih ini untuk produktivitas, jadi yang penting kapasitas besar lah. Kenapa pilih RAM ini? Karena sejauh mata memandang di marketplace, RAM yang murah dan tersedia saat itu cuman dari tim Elite Plus aja sob. RAM lain yang ada di harga setara, tapi malah rata-rata stoknya udah habis. Jadi ya intinya kalau saran dari saya, misal kamu mau rakit PC dengan cara cicil, gak apa-apa kok pakai RAM 4 keping. Lain halnya kalau kamu emang punya budget dari awal, baiknya memang beli 2 keping aja. Buat RAM ini harganya ada di sekitar 900 ribuan untuk versi 2x8 ya. Biasanya 2x8 sama 1x16 itu suka beda harga. Karena prosesor yang digunakan tray, wajib pakai cooler tambahan. Di sini pakai dari ID Cooling Frozen A410 SE, cooler standar dari ID Cooling. Dalam packagingnya juga standar sih untuk ukuran cooler zaman now. Mulai dari madu ambuk, fan yang cukup kokoh dan halus finishingnya, lalu bracket-bracket yang lengkap juga pastinya. Terakhir ini ada heatsink yang cukup rapat dan berbobot juga sob. BTW dia punya 4 buah heat pipe ya. Untuk sekelas Core i5 Gen 12 sih harusnya udah bisa banget ya dihandle sama heatsink yang ini. Oh iya, saya baru kepikiran nih. Kayaknya cooler ini adalah versi hemat atau versi dipangkasnya dari ID Cooling Frozen A620 Pro SE Dual Tower.
Kayak si heatsinknya tuh dibagi dua gitu, jadi harganya juga ada di setengahnya dari yang dual tower, yaitu ada di 345 ribuan. Untuk storage standar aja sih ya, di sini pakai dari Adata Legion 850 Lite dengan kapasitas 512 GB. Kenapa dikatakan standar? Karena emang ada di range yang ya standar-standar juga sih untuk NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas 512 GB, yaitu ada di sekitar 634.000. Untuk klaimnya sendiri, Legion 850 Lite ini memiliki speed read up to 5000 Mbps dan write up to 4200 Mbps. Ini adalah versi hemat dari yang Adata Legion 900, yang punya harga lebih mahal dan spek yang lebih tinggi lagi tentunya. Buat tambahan di sini, langganan tomat, HDD gacha 500 GB. Jujur, agak bingung juga sob, spek PC udah bagus gini, masih aja dipakein HDD gacha. Tapi mau gimana lagi, ada uang lebih, masa mau dilipat? Biar bermanfaat, ya dialokasikan aja deh ke HDD gacha. Lumayan aja buat nambah-nambah storage. Harganya ada di 85 ribuan. Nah, untuk VGA ini nih, merupakan VGA yang saya inginkan dari lama sebenarnya, tapi sampai saat ini masih belum kesampaian buat punya sob, yaitu Asus RTX 4060. Awalnya ya, PC ini mau pakai VGA dari RTX 2060 second, tapi yang masih bergaransi. Karena yang disebutkan tadi, tiba-tiba si pemilik PC punya tambahan dana, jadinya pakailah VGA ini. Buat produktivitas sekelas 4060 udah sangat mumpuni lah ya, terlebih juga dia irit daya. Spek singkatnya sendiri punya besar VRAM 8 GB GDDR6, TDP-nya irit di 115 Watt aja, cuma butuh 1x8 power pin. Punya shader atau CUDA core sebanyak 3072. Bukan lumayan lagi nih mah, udah sangat oke malahan. Untuk harganya sendiri, Asus RTX 4060 ini ada di sekitar 5.300 ribuan. PSU yang digunakan dari Corsair CX 550W 80 Plus Bronze. Pemilihan PSU 550W untuk spek PC ini sebenarnya normal-normal aja sih ya. Walaupun kamu pakai yang 450W masih bisa-bisa aja. Cuman kan apa salahnya ya kita pakai PSU yang lebih bagus dan punya watt yang sedikit lebih besar daripada minimumnya. Overall penilaian saya untuk PSU ini standar aja sebenarnya. Nggak ada sisi yang bagus banget, nggak ada juga hal yang jelek banget. Untuk kabel-kabelnya juga udah cukup lengkap. Walaupun cukup lengkap, tapi tergolong sedikit pelit. Karena untuk kabel CPU itu cuma ada 1x8 pin alias 4+4. Untuk kabel SATA cuma 3 aja. Jadi kamu cuma bisa pakai 3 storage tuh. Kalau kita pakai controller ARGB, nah malah makin kurang tuh. Molesnya juga cuma ada 2. Jadi pastiin kalau kamu mau pakai PSU ini, part-part PC-mu itu nggak butuh banyak kabel dari PSU. Buat harganya sendiri ada di 750.000 untuk versi 550 Watt. Buat casing dan fan casing, pakai dari Aerocool Turn Mini. Salah satu casing midrange dari Aerocool sob. Iya bener, Aerocool yang itu tuh, yang sering dihujat gara-gara sabunnya. Tapi tenang, kalau masalah casingnya aman kok, nggak akan ada drama. Casing ini punya desain mesh pada bagian depan dan samping. Salah satu hal unik yang ada pada si Turn Mini ini yaitu ada slot untuk fan casing pada bagian samping. Yang tujuan utamanya mungkin bukan untuk fan doang ya, alias untuk penempatan I/O water cooling yang ukurannya 240 mm. Front panelnya ada di bagian atas kanan, standar aja dan belum ada Type-C-nya. Overall build quality casing ini cukup tebal dan lumayan berat. Side panelnya menggunakan sistem pengunci 2 baut pada frame. Saya akan nyuruh kamu untuk buka kacanya ini dalam posisi casing tertidur sob. Karena asli, ini tebal banget dan berat. Kompatibilitas casing ini cukup melimpah ruah, mulai dari MOBO yang disupport MATX hingga 4 slot RAM tentunya. Tinggi CPU cooler hingga 162 mm. Panjang maksimal VGA bisa sampai 409 mm jika tanpa radiator pada bagian depan. Fan yang disupport di depan muat 3 buah, di atas 3 buah, di samping 2, dan di belakang 1. Kalau mau pakai I/O water cooling, bisa banget. Di atas bisa pakai yang 360 mm, di depan 360 mm, di samping 240 mm. Slot penyimpanan bisa muat hard disk 3,5 inci 2 buah dan SSD 2,5 inci 3 buah. Clearance antara PSU ke hard disk juga luas, ruang kabel manajemen lega, bisa diatur-atur kabelnya dengan rapi. Oh iya BTW, ini sudah free 4 buah fan ARGB ya sob, beserta controllernya juga. Jadi nggak perlu lagi tuh tambahan fan ARGB sama controllernya. Udah plug and play doang. Sebenarnya casing ini udah saya bahas lengkap di video yang ini nih.
Kalau mau tahu lebih detail lagi, bisa lihat konten yang itu sob. Harganya casing ini ada di 820.000. Sampailah kita pada momen hitung-hitungan. Bener gak nih sesuai judul kalau PC ini habisnya 13 juta? Ternyata setelah dihitung-hitung, aduh melenceng sob. Dengan total ada di 13,1 jutaan. Gimana nih pendapatmu? Pasti ya, pasti akan selalu dimendang-mendingin. Tinggal lihat aja tuh nanti di kolom komentar, ada yang bandingin inilah sama itulah. Tapi ya wes lah, itu kan pendapatmu. Toh memang banding-bandingin ini dan itu selalu asyik. Walaupun nggak bisa belinya, ya udahlah ya. Yuk, mari kita rakit aja. Untuk perakitan PC ini tergolong mudah-mudah aja sih ya, karena emang ini casingnya lega banget buset. Padahal pakai fan RGB dan controllernya, tapi masih tergolong cukup mudah untuk diatur. Ya plus minus sih, casing gede kayak gini enak kalau pas rakitnya, tapi pas udah jadi malah ngabisin tempat. Nggak cocok buat yang setup PC-nya itu pas-pasan. Sebaliknya, kalau casing compact itu teramat sulit rakitnya, tapi dia nggak akan makan banyak space di setup PC-mu. Buat tampilan PC-nya sendiri cukup elegan ya, dengan warna-warna monokrom. Juga masih banyak ruang-ruang kosong yang mungkin bisa kamu isiin berhala waifu gitu. Yuk langsung aja kita tes. Sebelum dites ternyata saya menemukan satu masalah sob. Baru kali ini nih saya ketemu masalah ginian pada rakitan PC subscriber, yaitu no display. Nah loh, gimana tuh? Usut punya usut ternyata ada part yang bikin PC ini nggak mau display, yaitu ada pada RAM-nya. LED EZ debug pada Mobo ini menyala pada bagian di RAM. Asumsi saya ini RAM-nya rusak atau defect, soalnya walaupun barang baru nggak menjamin barangnya itu aman sob. Setelah saya coba pasang cabut satu-satu, ganti slot di sini dan di situ, hasilnya sama aja nihil. Karena penasaran, akhirnya saya pakai RAM saya pribadi, yaitu KingBank Sharp Blade. Dan hasilnya menyala normal. Gila ini, RAM sekelas Steam Group kok gak bisa nyala? Saya penasaran dan saya pasanglah di PC saya pribadi yang pakai Mobo Asus TUF Gaming B650M dan juga Ryzen 5 7500F. Hasilnya menyala normal juga. Bisa jalan 4 keping 6000 mHz malah. Ajaib bener ini Mobo Maxun. Padahal saya sudah cek di website resminya kalau beberapa RAM dari tim ini bisa support, tapi di sini malah nggak support. Entah harus update BIOS atau emang beneran nggak support. Saya sudah tanyakan ke pihak Maxun officialnya melalui email, Instagram, dan juga X, tapi sampai video ini upload masih belum ada jawaban perihal masalah RAM ini. Maksudnya kan RAM yang saya pakai ini dari tim ya, yang notabene bukan merek yang antah berantah. Ini merek yang biasanya ke Mobo manapun masuk-masuk aja gitu. Tapi pas dipakai ke Maxun malah nggak mau booting. Kecewa ringan sih. Jadi akhirnya untuk pengetesan PC ini pakai RAM dari yang saya dulu ya, yaitu KingBank. Secara overall sih nggak akan signifikan ya perbedaannya, toh kapasitasnya sama-sama 32 GB. Yuk mari kita benchmark. Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. Pada Cinebench R23, Core i5 12400F ini mendapatkan skor single core di 1674 poin dan multicore di 11653 poin. Skor yang cukup berimbang dengan Ryzen 5 5600, walaupun unggul sedikit si Intel. Suhunya sendiri ID Cooling Frozen 410 SE ini bisa handle Core i5 dengan cukup aja sih ya, nggak gimana-gimana. Soalnya suhu maksimalnya ada di 70 derajat, tergolong B aja. Pada 3D Mark Time Spy mendapatkan overall score di 10.409. Kalau di Firestrike mendapatkan skor di 23.917. Di Unigine Superposition dapat overall score di 19.337 dengan rata-rata FPS di 144 dan suhu maksimal VGA-nya ada di 70 derajat. Kita benchmark produktivitas nih, dengan aplikasi Blender di preset Classroom, renderannya bisa selesai dengan waktu 42 detik aja sob. Lumayan banget kan? Terus juga bisa dapat 35 sampel per menit. Gacor lah kalau masalah produktivitas mah.
Pada NVMe-nya sendiri, Adata Legion 850 Lite ini mendapatkan skor read di 5200 Mbps dan write di 4700 Mbps. Sudah bisa melampaui klaim yang diberikan. Nice. Lanjut kita ke tes gaming 1080p. Apakah performa gamingnya akan segacor performa produktivitasnya? Yuk mari disimak, jangan sampai ketiduran. Quiet now. Time to hunt for it. Yes. Attack! Those are the radar stations that need to be disabled. Out! Get out! What's this? Gimana sob pendapatmu tentang PC ini? Apakah sudah memuaskan? Atau malah bikin kamu gatel pengen berkomentar? Menurut saya pribadi sih udah puas-puas aja ya, kecuali si anomali mobonya itu yang bikin sebel. Jadi emang kalimat ada uang ada rupa itu bisa mewakilkan ya. Beberapa anomali yang bisa saya sebutkan dan saya alami di Mobo Maxun ini adalah websitenya. Sebelum saya membeli Mobo Maxun ini, saya research dulu ke websitenya. Ketika saya cek bagian driver, itu nggak bisa diakses. Entah kenapa, akhirnya saya report ke IG-nya Maxun.
Lalu diberikanlah link Google Drive untuk driver Mobo yang saya gunakan. Selang beberapa hari, website sudah normal dan bisa download driver di sana. Anomali selanjutnya muncul ini ketika download drivernya. Speednya itu loh, lama pakai banget. Speednya itu mirip-mirip ketika kita download file dari website antah berantah. Beda banget kayak kita download dari website seperti Asus, Gigabyte MSI, atau ASRock. Anomali yang paling menyebalkan yaitu ada di RAM-nya ini. Yang saya sih bilangnya manja ya ini Mobo, karena harus pilih-pilih. Pakai yang ini mau booting, pakai yang itu gak mau booting. Kesimpulannya saran dari saya untuk kalian, kalau emang kalian mau mangkas budget dengan menggunakan part-part yang kurang terkenal dan jarang direview oleh orang lain, kalian harus siap menerima resiko setelahnya. Singkatnya, kalau kamu mau murah harus siap ribet, tapi kalau kamu orang yang gak mau ribet, ya mau gak mau harus keluarin duit lagi. Oh iya, BTW RAM dari tim Elite Plus ini yang 4x8GB itu akan saya jual ya sob. Untuk harganya pasti akan saya turunkan kok dari harga awal beli. Link Tokped akan saya cantumkan di deskripsi. Silahkan dicek aja. Mau beli 2x8GB atau 4x8GB langsung juga monggo. Like video ini kalau kalian suka. Nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Kalau teman-teman lagi cari referensi rakitan PC dan juga part-part PC, bisa cek link spreadsheet yang ada di deskripsi.